Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, saya khususnya selaku DPL dari kampus Pendidikan 7 mengucapkan serta memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pihak sekolah SMP Negeri 5, kepada ibu kepala sekolah, khususnya guru pamong serta Bapak Ibu sekalian yang dalam rentang waktu kurang lebih 4 bulan ini telah bersamanya mahasiswa KIP 7 untuk penempatan tertulisnya di SMP Negeri 5. Pelaksanaan dari angka atau dari aksi kolaborasi yang telah dipaparkan pada bulan-bulan sebelumnya itu tidak terlepas dari sumbangsi serta kontribusi dari pihak sekolah. Sehingga pada kesempatan ini kami selaku tim fokus pengajar mewakili dari pusat serta provinsi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah karena kontribusi yang besar ini sehingga dapat menjadi suksesnya program KIP khususnya di sekolah ini. Terlepas dari itu kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini banyak hal yang tertinggal bekas di hati baik dari sengaja ataupun tidak sengaja. Sekali lagi kami mohon maaf bahwa mahasiswa KIP Bapak Ibu merupakan menjalani proses pembelajaran dalam penelitian dari kami berharap bahwa banyak hal yang mereka dapatkan dari sini, banyak pembelajaran mulai dari kematangan emosional, spiritual, serta dimensi kedewasaannya dari sekolah ini. Kami berharap bahwa kedatangan mereka di sini memberikan pelajaran yang berharga dalam hidupnya sendiri maupun dalam diri karena di masyarakat datang bagaimana mereka berkolaborasi dengan siswa yang notabene itu umurnya jauh di bawah mereka, kemudian bagaimana berkolaborasi dengan guru yang di sekolah, bapak ibu kepala sekolah yang umurnya juga jauh dari mereka. Jadi interaksi antara peserta didik ataupun antara teman sejawatnya dengan bapak ibu yang usianya lebih di atas itu tentu akan memberikan pola perilaku yang berbeda. Dari situ mereka belajar bagaimana mereka dapat bersikap, berperilaku serta menempatkan egonya masing-masing sehingga dapat mensukseskan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Akhir kata dari saya, semoga pada kesempatan yang mendatang kita bisa melakukan kolaborasi khususnya untuk SMP Negeri 6 sebenarnya kami khusus saya dari Universitas Sulawesi Barat itu berencana melakukan mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kalau Allah berkehendak kami ingin melakukan kegiatan pengabdian di tempat ini. Kemarin kami ditawari dari kalau diizinkan kalau mengizinkan nanti dari forum dosen Indonesia yang khususnya wilayah Sulawesi itu kami dari Sulawesi Barat diminta untuk semoga ini bersambung ya, diminta untuk memfasilitasi melakukan kegiatan pengabdian di wilayah Sulawesi Barat. Semoga saya berharap nanti kita bisa menyambut tawaran itu dan berencana datang ke sini untuk melakukan hal tersebut. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga hal tersebut terwujud. Ketua PSI dari Universitas kebetulan waktu S2 kenal baik dengan Bapak tersebut, Profesor Dr. Arifin itu menghubungi pihak Universitas Sulawesi Barat dan saya sudah menawarkan bagaimana kalau rencananya nanti di SMP Negeri 2. Tapi ini masih dalam tahap perencanaan. Semoga nanti itu bisa terrealisasi. Harapan kami bisa ada di depan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan pengabdian. Ini alatnya untuk kegiatan di pembelajaran ataupun hal-hal yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Oke, demikian dari saya Bapak Ibu. Saya harapkan kita bisa mengkoordinasi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Kepala Sekolah SMP Kitimuang, Ibu Asmira SPD MPD, sekaligus membuka acara kegiatan pendidikan pada hari ini. Kepada Ibu dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dosen Universitas Mananga, yang sama saya hormati Ibu Wakasek SPD Kitimuang selaku guru pamong anak mahasiswa kampus mengajar, serta Bapak Ibu yang sama saya hormati dan anak-anakku, adik-adikku, mahasiswa yang saya banggakan dan saya sayangi. Puji syukur akhirnya kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya dia tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan acara kita pada hari ini yang sudah beberapa hari yang lalu kita rencanakan, dan semoga bisa selesai sampai akhirnya. Salawat serta salam tidak lupa diberikan atas Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir kita mendapatkan sempat ini. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu permohonan maaf kepada pihak pelaksana kampus Munajat, di mana kedatangan adik mahasiswa kita di sekolah ini termasuk mendadak di luar perencanaan kami. Nah, sekiranya ini sampai di sini, mungkin apa yang diharapkan adik-adikku setelah terjun ke lapangan tidak sesuainya. Karena kenapa? Kita melihat sama-sama bagaimana keterbatasan kita di sini, terutama soal dana. Mungkin pihak sekolah tidak bisa lagi membantu adik-adik yang melaksanakan program yang telah disusun. Mengingat keterbatasan kita dan memang tidak ada perencanaan sebelumnya. Dan kemarin saya sudah mengajukan di pihak pelaksana waktu kita dimintai apa itu isian apa, terus saya memasukkan saran. Bagusnya barangkali kalau ada pelaksanaan seperti ini sebelumnya kita disampaikan, biar kita bisa memprogramkan kegiatan ini dan bisa memudahkan adik-adik mahasiswa untuk proses di sekolah. Karena kalau yang berhubungan dengan dana, tentu kami tidak bisa banding-bandingnya, ya, dan saya sendiri bagaimana keterbatasan kita. Namun banyak terima kasih yang saya selalu bertanggung jawab mewakili teman-teman, dan adanya adik-adik di sini setelah mengalami banyak perubahan, memperbaiki yang perlu diperbaiki, misalnya di perusahaan, di lingkungan sekolah kita, dan utamanya adik-adik kita yang masih kurang dalam membaca. Jadi itu dengan tujuan-tujuannya. Selanjutnya, harapan kami semoga kedepannya segera adik-adik meninggalkan sekolah kami. Kami berharap apa yang adik lakukan, kegiatan apa yang adik laksanakan di sini, semoga bisa menjadi pembelajaran buat adik-adik dimanapun berada. Dan ketika kalian akan ditakdirkan untuk menjadi seperti kita di sini, menjadi sebagai abdi negara, semoga ini bisa menjadi bekal untuk kalian. Pandai-pandai membawa ini, pandai-pandai menyusunkan dimanapun kalian berada, bagaimana kalian terhadap pimpinan, bagaimana kalian terhadap teman, kita sebagai adik jadi adik, sebagai kakak jadi kakak,
bagaimana kita berbuat saja sebagaimana mestinya. Kalau memang tidak perlu kita korek, tidak usah dikorek. Itu urusan kita, dimanapun kita belajar. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah aman sampai finish. Paham kata yang saya bilang begini? Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup atau ada di mahasiswa, saya selaku pribadi dan atas nama sekolah memohon maaf kepada adik-adik sekalian, kepada Ibu dosen pendamping lapangan, kalau selama bersama ini kami di sini, Bapak Ibu guru atau saya pribadi, ada sikap atau kelakuan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Ya, kalaupun seperti itu, insya Allah kita semua saling memaafkan. Untuk itu, pada hari ini, Kamis tanggal 6 Juli 2024, saya selaku kepala sekolah, SMP Negeri Sinuang melepas adik-adik mahasiswa kampus pengajar angkatan 7 tahun 2024 dengan resmi. Terima kasih. Mohon maaf saya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, penyampaian hasil implementasi rencana aksi kolaborasi oleh mahasiswa. Kepada penyanyi saya persilakan. Merupakan rangkaian program kerja selama di SMP Negeri Sinuang. Pertama, yaitu dalam lingkup literasi, yakni membaca pelajaran bahasa asing. Di sini kami membuat pelajaran bahasa dengan harapan mahasiswa memiliki tempat membaca di perpustakaan yang nyaman, sehingga siswa tertarik dan mengunjungi perpustakaan. Dan ini dilaksanakan mulai pada tanggal 16 April hingga terbentuk pelajaran baca yang ada di perpustakaan sekarang. Kemudian kami menentukan terkait dengan pelajaran baca ini, mungkin perlu diadakan yang khusus untuk belajar atau beberapa lomba di pelajaran baca yang ada yang siswa. Kemudian program kedua, yakni peduli perpustakaan. Kegiatan ini kami berharap untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya membaca dan mendukung perpustakaan. Kemudian rekomendasi dari pelaksanaan program ini mungkin kepada siswa yang dari dulu mungkin memberikan arahan kepada siswa apabila mengambil buku dan memberikan buku perpustakaan itu menyimpan dengan buku dengan rapi. Adapun yang ketiga, ada klinik literasi. Di sini seperti yang Ibu Bapak lihat, kami sampaikan cuma satu siswa, dan itu kami adakan awalnya diadakan 3 kali seminggu, tapi melihat dari siswa tersebut tidak ada perkembangan, jadi kami adakan setiap hari. Kemudian rekomendasi kami dari program ini
pembelajaran itu tidak fokus sampai situ, karena melihat siswa tersebut juga kayak susah menangkap apa yang disampaikan. Kemudian ada program pembuatan nadi. Ini dibuat dengan harapan membantu meningkatkan literasi siswa dengan membaca, menulis, dan juga dan dengan bentuk pemahaman. Kami melaksanakan program ini sekali dalam sebulan, namun mohon maaf karena mungkin sering terlambat. Kemudian rekomendasi dari kami dari program pembuatan hari ini, mungkin guru bisa mengadakan jadwal kepada siswa untuk membuat hari setiap itu dan banyak ditambahkan informasi dengan segala bentuknya. Jadi mungkin bisa dilihat kayak pengembangan dengan kelas gitu. Kemudian sama lagi literasi. Ini literasi dari lembaga petani. Pertama, ada di sini kegiatan mengasah kemampuan siswa dengan ajang perlombaan membuat poster dan membuat TV. Jadi di sini itu khusus lomba poster dan membuat puisi petani. Rekomendasinya mengadakan ekstrakurikuler seni untuk mengasah minat dan bakat siswa. Kemudian ada pengalaman memorasi. Untuk bagian memorasi saya serahkan kepada Nah, ini ada bagian memorasi. Jadi pada sekolah memorasi ini, yang dimana kegiatan ini berbasis pembelajaran persekolahan memorasi yang mengobjekkan dengan siswa terhadap matematika. Nah, pada kegiatan ini itu berjalan pada saat pada saat bersami, yang dimana mengingat kami mengambil waktu dan kesempatan memasukkan kegiatan ini di kegiatan bersami supaya jadi mengefisienkan waktu dan mengurangi dana yang keluar. Nah, ini ada rekomendasi. Kegiatan ini diadakan seperti program. Kegiatan ini diadakan kembali di kegiatan bersami. Harapan kami kepada sekolah dan kembali diadakan pada saat ada kegiatan bersami berikutnya. Tapi ya kayaknya akan tetap dilaksanakan karena menurut keterangan siswa kemarin untuk di bagian yang menghitung keyboard yang menggunakan kode itu katanya sudah dilakukan. Jadi kemarin itu lancar untuk kegiatan ini. Nah, berikutnya kegiatan presentasi. Nah, bagaimana kegiatan ini berupa game yang mengasah kemampuan memorasi siswa, baik itu perjalanan, pengadilan dan sebagainya. Nah, jadi pelaksanaan kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Mei juga kami laksanakan bersama dengan Persami. Nah, di mana ada rekomendasi dari kami mengharap sekolah mengadakan atau mengikuti realisasi yang ada di kegiatan sekolah maupun luar sekolah. Nah, jadi saya sampaikan, jadi kami dari mahasiswa program studi pendidikan matematika UNASMEN itu rencananya bulan 8 akan mengadakan kegiatan lomba satu setingkat Indonesia, bukan setingkat kabupaten maupun provinsi. Jadi yang kami harap partisipasinya juga
adik-adik di sini yang bisa ikut dan bisa juga berkata. Ini berikutnya. Sini kami memasuki program individu yang dimana dari program itu mengarahkan kami untuk melaksanakan program individu sesuai dengan jurusan dari kampus masing-masing. Nah, seperti yang dilihat di program tersebut ini mengenai nonton bareng sejarah yuk. Dikarenakan saya dari program studi pendidikan sejarah, di sini saya mengambil kelas IPS yang dimana saya mengambil alih materi dari guru mata pelajaran tersebut mengenai Indonesia masa pergerakan. Nah, pada mengenai deskripsi singkatnya itu saya melaksanakan program ini dengan memberikan sebuah video yang diakhiri dengan kuisis pada siswa. Kemudian pada kegiatan ini dilaksanakan tanggal 22 Mei dengan jam yang berbeda. Dikarenakan pada saat itu saya ambil kelas serta rekomendasi yang diberikan mungkin dari penelitiannya dia lupa untuk ini. Mengenai rekomendasi yang diberikan, saya berharap mengenai karena pembelajaran sejarah itu sedikit membosankan. Karena memang pengalaman saya juga seperti itu membosankan, jadi saya berharap untuk rekomendasi kedepannya mungkin bisa diberikan beberapa cuplikan video untuk siswa menonton sejarah, kemudian ada beberapa kuis yang ditanyakan kepada siswa tersebut. Kemudian mengenai program kerja individu dari pendidikan ekonomi, yaitu dari Kak Asma dan Kak Emi, itu mengenai sosialisasi biologi, yang dimana pada deskripsi singkatnya ini pembelajaran dengan video dan diakhiri dengan kuis berbasis game. Kurang lebih seperti pembelajaran sejarah tadi. Ada kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juni kemarin yang diikuti oleh siswa kelas 81. Kemudian rekomendasi yang diberikan untuk kedepannya agar bisa mengadakan kuis berbasis game pada siswa agar dapat membuat siswa antusias mengikuti pembelajaran seperti itu. Mengenai program pancoran ini dari Alif, mungkin saya sendiri bisa menyampaikan. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya di sini. Saya akan membagikan program individu saya yang sudah saya kerjakan baik program individu saya adalah permainan lokomotor. Deskripsi singkat permainan yang melibatkan para peserta untuk melompat dari satu tempat ke tempat baik dengan cara yang unik dan kreatif. Sasarannya peserta di kelas 81. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei dan diikuti oleh 10 orang siswa kelas 8. Tantangannya siswa yang tidak memiliki minat berolahraga. Rekomendasi kegiatan ini dapat dijadikan apabila diarahkan kegiatan di sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang program individu saya, di mana ini perkenalan tahun kedua dalam bentuk proyek, yang dimana kami memperkenalkan program kepada siswa itu dengan misalkan satu
proyek yang dimana menggunakan aplikasi Canva. Saya membuat PPT dengan materi pengetahuan dan saya presentasikan kepada siswa, dan juga dengan harapan siswa dapat membuat satu proyek yang berupa kelompok, yang dimana saya membuat kelompok siswa dalam satu kelas itu dalam 3 kelompok. Jadi ada beberapa kelompok yang membuat proyek poster, yang dimana dalam poster itu ada kelompok beserta rumus-rumusnya. Jadi seperti itu. Jadi kegiatan ini saya laksanakan di jam pembelajaran matematika sekaligus menjadi penelitian saya untuk menyelesaikan. Dan adapun kegiatan berikutnya itu pelatihan aplikasi Canva, yang dimana deskripsi singkatnya itu memberikan materi dasar mengenai cara menggunakan dan mendesain pada aplikasi Canva. Nah, pelatihan aplikasi Canva ini juga bisa berlanjut kepada program individu saya, yang dimana setelah kami memberikan pelatihan Canva kepada peserta didik bisa membuat proyek dengan materi tertentu dari aplikasi Canva ini. Jadi adapun pelaksanaan pelatihan dengan Canva ini ada dilakukan 2 kali setiap kelas dengan 3 kelas yang ada. Siswa yang saat ini siswa yang mampu menggunakan komputer atau Android yang rekomendasi. Kami mengharapkan kepada pihak sekolah memberikan juga kepada siswa yang dikerjakan di Canva supaya semakin menambah kualitas kreativitas dan siswa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Baik. Kemudian untuk selanjutnya mengenai pelatihan board, yang dimana pelatihan Microsoft ini memberikan di sini saya memberikan materi dasar mengenai penggunaan aplikasi Word-nya kepada siswa, baik itu kelas 7, kelas 8. Kemudian pelaksanaan pelatihan Microsoft Word ini dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam seminggu, 3 kali sebanyak 3 kali, yakni sekali setiap kelas. Kemudian mengenai rekomendasi yang diberikan, itu mungkin dari pihak sekolah bisa mengadakan evaluasi program ini dan memberi tugas yang dikerjakan melalui aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya mengenai akun dan buku, yang dimana program ini itu kegiatan membaca lalu mereview buku. Di sini kami melaksanakan program akun dan buku agar kami bisa mengetahui mengenai tingkat literasi siswa, baik dari segi cara membacanya, cara kemampuan dari segi titik komanya, gitu. Pelaksanaannya ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pada kelas 81 dan kelas 82. Kemudian rekomendasi yang diberikan itu mungkin di waktu-waktu senggang, seperti ada kelas jam kosong seperti itu, siswa bisa melaksanakan ini baik di perpustakaan. Kemudian mengenai program kerja kami yaitu Ayo Perpustakaan, yang dimana pembenahan perpustakaan dengan penataan ulang buku, dan ada yang ada dan membuat ruangan lebih nyaman. Yang dimana sebelumnya memang agak lama kami melakukan revitalisasi di perpustakaan, dikarenakan pembuatan buku baca, lalu pencatatan, dan juga penataan buku. Pelaksanaannya ini dilaksanakan mulai dari awal penugasan hingga tata rapi, rak, dan peserta hiasan yang ada di perpustakaan. Kemudian rekomendasi yang diberikan itu agar mengadakan jadwal tiket pada siswa untuk di perpustakaan supaya perpustakaan bisa tetap bersih dan rapi setiap harinya. Lanjut mengenai kegiatan spontan.
Kegiatan ini dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Yang dimana kegiatan ini tuh fleksibel. Semisal siswa lagi jam kosong ataupun kami bertemu siswa baik di kantin, di luar kelas, gitu. Terus rekomendasi yang diberikan itu perlu ada pembiasaan untuk proses pembentukan sikap dan perilaku mental melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan bersama ataupun sendiri. Lanjut mengenai sosialisasi 3 dosa, yang dimana pelaksanaan sosialisasi 3 dosa ini dilaksanakan pada saat Persami kemarin. Di sini ada 3 macam yang saya sampaikan kepada siswa, baik itu mengenai perundungan, kekerasan, dan juga toleransi. Kemudian rekomendasi yang diberikan itu agar lebih memperketat pengawasan siswa supaya tidak menjadi korban maupun pelaku yang melakukan salah satu dosa, yaitu perundungan, intoleransi maupun kekerasan. Lanjut, peduli lingkungan. Dan di mana pelaksanaan peduli lingkungan ini kami laksanakan di setiap hari Jumat dan diselingi dengan 2 minggu sekali. Kegiatan peduli lingkungan ini dilaksanakan oleh seluruh siswa dan juga baik pihak dari guru. Adapun rekomendasi yang diberikan agar tetap mengadakan program seperti ini agar lingkungan daripada jauh lebih baik. Baik, mengenai materi terakhir mengenai AKM kelas siswa, yang dimana dari hasil persentase pretest dan post-test kemarin dapat diketahui bahwa hasil pretest simulasi siswa kelas 8 saat kemarin itu terdapat 19% untuk satu soal yang benar, sehingga pada post-test kemarin menjadi 20. Jadi peningkatannya dibanding murasnya itu cuma 1%. Sebelumnya kami sudah memberikan kisi-kisi ke siswa. Itu tidak tahu mereka belajarnya atau tidak, tapi sudah memberikan dari 1 minggu sebelum pelaksanaan AKM-nya. Kemudian mengenai hasil iterasi presentasi pretest, yang dimana pada pretest kemarin itu terdapat 36% dan proses kemarin terdapat 53%. Yang diketahui bahwa peningkatannya itu terdapat 17% dari literasi siswa tersebut. Soal literasinya juga sudah kami berikan kisi-kisinya. Itu tergantung dari siswanya pun dalam dipelajari atau tidak. Kemudian tantangannya ini terdapat mudahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran literasi Bu, karena yang kami lihat ini bagian literasinya meningkat cuma 1%, seperti itu. Ya baik, itu materi terakhir dari kami. Mungkin jawab. Mungkin ada dari beberapa guru yang ingin bertanya. Sekolah dan saya hormati Ibu pembimbing dari adik-adik kampus yang ada. Memang ini literasi numerasi ini memang adalah suatu keresahan kita bersama, di mana di akhir-akhir ini numerasi dan literasi ini kalau tahun sebelumnya itu meningkat, namun tahun ini kita anjur atau untuk mengikuti rapor pendidikan kita, AKM kita itu juga menurun. Kami perhatikan ini untuk kegiatan untuk numerasi ini setelah adik-adik melakukan asesmen itu hanya naik 1%, ini sangat sedikit ya. Memang minat anak-anak untuk belajar matematika ini memang agak
udah tahu, artinya memang mudah untuk putus asa langsung menyatakan diri bahwa matematika itu susah, dan itu yang ingin kita kembangkan. Bagus tadi yang dikatakan dari Sofian, membuat inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran matematika sehingga dimasuki semua ini, termasuk di pramuka tadi bagian seperti itu. Dan kami juga sudah mulai berbenah, khususnya saya dari matematika ini memberikan soal-soal khususnya mudah-mudahan ke depan ini nomorasinya bisa meningkat, termasuk memberikan soal-soal kemarin tentang bersiapa untuk mengikuti kegiatan ranking 1 yang akan dilaksanakan menggunakan tingkat nasional Allah. Jadi itu soalnya sudah dikirimkan dan terus hari dimasukkan daripada dari kampus materi ini, mudah-mudahan kedepannya bisa dilanjuti dan kita bisa naik nomorasinya. Oke, saya kira itu saja. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan. Terima kasih untuk mengingatkan kami tentang bagaimana membuat program-program yang tujuannya nanti untuk meningkatkan literasi numerasi yang ada di SMP Negeri Binuang. Kedepannya jalan dengan program yang akan dilaksanakan di sekolah kami nanti, kami akan melanjutkan program yang adik-adik laksanakan sebelumnya, yaitu menjadwalkan anak-anak khusus untuk menyelesaikan buku dalam kurun waktu tertentu, kemudian mengaktifkan mandinya setiap 2 minggu dalam sebulan, tentang waktunya jadi 2 kali dalam sebulan. Itu akan kami lanjutkan, akan bicarakan di bagian tugas nanti tentang program literasi itu. Insya Allah kami akan kerjasama dengan semua guru-guru wali kelas, tugas perpustakaan, dan guru-guru mata pelajaran lainnya. Jadi kedepannya kami akan melanjutkan program-program tersebut yang nanti harapannya siswa yang ada di kelas 8 yang akan mengikuti AKM kembali lagi bisa memberikan dampak yang setidaknya tidak 1% naik. Jadi terima kasih. Saya kira ini saja. Kami hormati Ibu Pembimbing dari Universitas Sulawesi Barat, Ibu hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru SMP. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya Ibu Pembimbing, saya bersama adik-adik dari kampus Munawar belum sampai 1 bulan, karena saya juga baru pindah di sekolah ini. Tapi ini juga mungkin karena saya baru dapatkan di sini yang namanya kampus modern. Kalau di tempat saya kemarin di Maluku, tepatnya di Kota Tua, itu tidak ada kegiatan seperti ini yang masuk di sekolah-sekolah. Jadi untuk beberapa rekomendasi tadi yang disampaikan dari adik-adik untuk sekolah mungkin menjadi catatan tersendiri bagi sekolah, terutama beberapa terkait masalah literasi dan numerasi. Karena ini kan juga literasi dan numerasi ini kan sudah menjadi
salah satu program dari Mas Menteri. Juga beberapa tahun terakhir itu selalu digunakan tentang numerasi dan literasi. Mudah-mudahan rekomendasi yang tadi disampaikan di sekolah ini itu tidak sekedar menjadi rekomendasi, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan supaya ada efek dari kegiatan dari di Sentengo Timur. Mudah-mudahan kedepannya juga karena ini calon guru, artinya selepas dari sekolah ini mudah-mudahan dari masyarakat kami masih terus berlanjut, bukan cuma sampai di sini, karena kita masih sekiranya dari luar itu silaturahminya masih bisa dilanjutkan sekolah. Itu mungkin yang sempat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jadi setelah kita mengevaluasi hasil pre-test dan post-test, ternyata kita menemukan bahwa untuk numerasi sendiri dengan peningkatan yang 1%, sedangkan untuk literasi itu terdapat peningkatan 17%. Mungkin di satu sisi kita akan merasa kecewa, namun di sisi lain kita tidak disarankan Bapak Ibu, karena lepas dari itu semua sebenarnya kalau kita cari akar permasalahan bukan dari sini. Jadi fase pembelajaran dari anak-anak yang tadi di SMP, kalau saya melihat itu mulai dari yang dasar. Jadi mulai dari sekolah SD dulu. Mungkin memang dari SD memang anak ini masih memang numerasinya. Sebenarnya konsep literasi numerasi kalau kita lihat dari itu sudah dilaksanakan oleh guru kita, oleh pendidik kita sebelumnya. Contohnya apa? Kelompok pulang. Mungkin kalau saya pengalaman pribadi itu waktu SD itu guru kita selalu mengajarkan kelompok pulang. Memang tujuannya itu untuk mengasah dan membangunkan generasi kita. Entah itu dalam bentuk matematika, tapi kalau saya melihat lebih ke matematika ya, kalau kelompok pulang kita diberikan soal-soal matematika, bagaimana caranya yang cepat menjawab itu bisa dilakukan. Itu salah satu bentuk upaya dari pendidik pada masa itu untuk meningkatkan literasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pembesaran kurikulum itu memberikan dampak yang besar, di mana kita melihat itu ada sekarang pola sistemnya berbeda, sehingga guru juga akan memberikan perlakuan yang berbeda di tingkat SD. Tidak dapat dipungkiri, bukan hanya dari gurunya, orang tua juga memberikan sumbangsi yang besar. Dulu kalau kita misalkan berbuat salah ya, melapor sama orang tua, itu orang tua marahin kita. Jadi mungkin kita pada saat itu memilih lebih baik tidak melapor atau mengadu pada orang tua. Tapi sekarang kalau anak-anak melapor kepada orang tua, tadi di sekolah saya dipukul guru atau dicubit guru, itu orang tua yang marah. Artinya apa? Guru juga akan merasa cuek. Kita ajarin anaknya kenapa justru kita yang dapat cerenya. Itu membuat adanya ketidakperluan dari pihak guru terhadap anak didiknya, dan itu menjadi masalah besar Bapak Ibu. Sehingga ketika ketidakpedulian di sisi guru ini ada, terserah mau anaknya paham, mau anaknya tidak paham, itu urusan yang penting saya datang menyelesaikan kewajiban mengajarnya, sudah lepas kewajiban saya. Namun seorang pendidik meski tidak seperti itu, makanya kalau kita melihat permasalahan generasi itu kan dari sini, memang dari dasar itu harus diperbaiki. Yang kedua, sentuhan teknologi, perkembangan teknologi misalkan HP itu membawa pengaruh besar terhadap peserta didik. Karena sekarang banyak juga orang tua yang sengaja membelikan, memfasilitasi anaknya untuk memiliki HP. Ketika anak-anak sudah main HP, sudah orang tua boleh jadi
yang tenang, berarti anaknya tidak keluar rumah. Padahal kita tidak tahu konten yang dilihat anak di HP itu seperti apa. HP ini juga sendiri membuat mereka lebih main HP daripada belajar, sehingga para orang tua juga dibutuhkan di sini. Setelah nanti guru di sekolah belajarkan mulai ada presentasi meningkatkan literasi numerasi, kalau orang tua juga tidak memiliki peranan penting, misalkan mendisiplinkan anaknya untuk belajar, mendisiplinkan anaknya untuk tidak main HP di waktu jam belajar, itu juga nonsense. Jadi di sini nanti kolaborasi dari setiap pihak, mulai dari orang tua, guru di sekolah, bahkan tingkat pemerintah itu memiliki peran sangat penting sehingga dapat meningkatkan yang namanya literasi. Saya cukup bangga tidak ada peningkatan, alhamdulillah. Mungkin kedepannya kita bisa melakukan kolaborasi yang lebih baik lagi. Mungkinnya untuk seluruh tadi penggunaan paket, mungkin kita bisa memberikan dampak positif karena melakukan video-video pembelajaran berbasis games interaktif ataupun video-video interaktif, sehingga saat yang tadinya harus membawa dampak positif, video-video ini bisa juga memberikan dampak positif. Oke, demikian dari saya. Baik, khususnya penyampaian materi mengenai implementasi LAK di sekolah guru dasar. Di sini ada beberapa video yang akan kami tayangkan mengenai serangkaian kegiatan kami di sekolah negeri. Oh, dia tapi Acara keempat, penyampaian pesan dan kesan. Penyampaian pesan dan kesan oleh mahasiswa kampus mengajar 7 oleh Ananda Sofia. dan bersyukur kita menjaga kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu diberikan nikmatnya, baik itu dari nikmat kekuatan, kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Dan salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 5 dan kepada yang terhormat Ibu PPL Kampus Mengajar Angkatan 7 SMP 5 dan kepada terhormat pula Ibu Guru Pamong yang senantiasa mendampingi kami, dan kepada yang kami hormati guru-guru beserta staf yang sempat hadir pada hari ini atas sempat saya sebutkan namanya satu-satu, dan kepada yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai teman-teman rekan kampus mengajar. 7 dan 7. Jadi di sini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang materi yang akan kami sampaikan.
tugas atau juga kesempatan untuk menyampaikan pesan dan pesan selama penugasan di sekolah ini. Jadi saya juga bingung kenapa saya yang ditunjuk, padahal saya pengenalan karena hadir. Seharusnya nggak tinggi itu, tapi pada teman-teman yang lain karena dia kawan-kawannya tetap jadi saja di sekolah. Jadi ada pun ada pun besar yang saya sampaikan bukan untuk sengaja ketika ada yang datang ke rumah, karena bukan banyak kami yang mau egois, kami tidak mau egois mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di SMP ini. Kami juga ingin memberikan kesempatan untuk kampus mengajar yang akan datang, dan saya dengar katanya akan ada kampus mengajar dan luar biasa. Jadi jangan kalau betul kata kesan. Jadi mungkin kesannya itu selama di sekolah ini itu kalau saya sedikit karena jarang hadir, tapi ya banyaklah yang kami bisa dapatkan di sekolah ini, baik itu dari pengetahuan yang bisa menjadi bekal untuk kami kedepannya, baik itu apalagi terutama bagi kami yang akan melanjutkan profesi sebagai guru kedepannya, yang dimana pada saat saya pertama kali datang di sini itu tidak mengganti yang namanya aplikasi Canva. Saya menggunakan aplikasi Canva itu mengedit video semata sebelum saya datang di sekolah ini, dan setelah saya bertemu dengan guru matematikanya yang melakukan pembelajaran negara. Nah, maka dari itu tempat berikan saya katanya bagus bagi Canva untuk menjadikan media pembelajaran dan juga media suara. Nah, di situ kami motivasi dari saya harus bisa belajar aplikasi ini, karena depannya saya juga akan menjadi guru. Walaupun malas. Jadi untuk di situ saya jadikan motivasi hingga saya ambil sebagai guru pendidikan, dan saya manfaatkan waktu luang saya selama ikut kegiatan kampus mengajar di sini itu keluar dari penelitian. Jadi banyak berjalan dengan satu gerakan, tapi banyak yang terlampaui. Jadi di situ poinnya sangat teman berkesan sekali, karena bisa terpilih gara-gara sekolah ini. Dan dia guru-gurunya semua baik, selalu memberikan fasilitas sama. Kalau biasa dari di sekolah lapar untuk makan. Dan juga saya minta maaf kepada teman-teman rekan kerja yang rekan kampus mengajar. Kalau kalian semua melihat saya itu orang yang bekerja bicara sama kalian, itu mungkin faktor dari mental yang dihantar dari faktor-faktor yang ada di luar dari kegiatan kampus mengajar ini. Ini saya juga analisis terakhir. Jadi aslinya itu humoris. Lalu bercanda itu masuk satu, ketawa dulu. Seperti itu orang berpikir satu yang sampaikan ini tadi bisa dilengkapi apa? Tadi dia datang, ya tadi. Jadi dari saya sampaikan, kalau ingin mengungkapkan, terima kasih. Saya tutup dengan kalimat saya tutup dengan ucapan suci dan walau mafilah komentar. Selanjutnya penyampaian pesan dan kesan oleh guru kamu Ibu Nur Asya SPM. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan.
Saya juga mulai di bawah dinilai tiba-tiba. Ada siswa. Anak tidak ada. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Binoang, yang saya hormati Ibu DPM mahasiswa kami sengaja, adik-adik mahasiswa beserta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Untuk pesan dan pesannya, yang pertama, adik-adik mahasiswa di sini kurang lebih 4 bulan, tapi akhirnya itu sekitar hampir 2 bulan saja. Karena adik-adik masuk atau berada di SMP Negeri Binoang itu di saat menjelang Ramadan, libur, kemudian 2 minggu sekolah ujian. Setelah itu libur lebaran lagi, setelahnya ujian lagi kelas 9. Jadi mungkin programnya amat-amat singkat itu dilaksanakan. Jadi kami paham itu kalau ada yang tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan program. Kami pun juga minta maaf dengan segala fasilitas kami yang ada di sini, baik itu menyangkut sarana ataupun dana. Jika tidak bisa mendukung program yang diberikan oleh atau yang disediakan oleh adik-adik, kami minta maaf karena seperti itulah kami di sini. Tapi itu akan menjadi pembelajaran untuk kami untuk kegiatan-kegiatan yang ada selanjutnya. Terima kasih telah membersamai kami kurang lebih 4 bulan di SMP Negeri Binoang. Bukan hanya adik-adik yang belajar, tapi saya pribadi dan teman-teman pelajar, terutama saya pribadi, untuk bagaimana caranya bisa berkomunikasi atau keluar dari tempat ternyaman saya. Mungkin adik-adik mahasiswa ada satu hal yang didapat atau saya dapat di sini dan mungkin juga adik-adik dapat di sini. Kalau ada mahasiswa pasti mengenal Tan Malaka. Ada satu kalimatnya yang saya suka, bahwa revolusi adalah hasil dari sebuah pergaulan. Jadi selama adik-adik di sini kita saling bergaul, saya juga belajar bagaimana merevolusi diri ini untuk menjadi lebih baik. Semoga adik-adik juga selama pergaulannya di SMP Negeri Binoang juga bisa mendapatkan pelajaran dari kegiatan-kegiatan atau komunikasi yang sudah dilakukan atau dialami di SMP Negeri Binoang. Jadi inilah dunia kerja. Jadi kalau di kampus itu dunia ternyaman untuk kita saat ini, waktunya untuk menikmati hidup, maka adik-adik lebih dulu meskipun kita menjual sokian karena sudah akhir. Adik-adik masih semester 4, adik-adik semester 4 sudah tahu bahwa dunia kelas di luar sana, dunia kerja yang harus disiplin dan bertanggung jawab itu ada. Saya kira hanya itu saja. Jadi terima kasih sebanyak-banyaknya untuk pelajaran dan kebersamaan yang telah adik-adik berikan selama di SMP Negeri Binoang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, penyerahan kenang-kenangan. Dimohon dengan kepada Dapat Ibu Wakil SPD MSI dan Kepala Sekolah Ibu Asmira SPD MPD berkenan untuk menyerahkan dan menerima kenang-kenangan dari tim mahasiswa kampus mengajar kedua.
Ya, silakan diserahkan nak sebagai kintamatanya untuk kakak-kakaknya yang sesaat lagi akan meninggalkan kami di sekolah ini. Ya. Gak usah kalau Nayas, ambil tempat duduk bagian belakang. Ya, ambil di belakang nak. Di belakang ambil, lihat sini. Lewat sini. Ya, lewat sini. Ini perwakilan ya. Ya, oke, silakan ya. Ya, silakan salaman. Ya, terima kasih. Ya, belum ditutup dengan doa. Nah, ini saya serahkan kembali kepada protokol. Silakan. Acara ke-6 pembacaan doa. Sebagai bentuk acara penarikan mahasiswa pengajar 7 hari, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Abu Talib kepada saudara dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan perpisahan mahasiswa untuk mengajar angkatan 7 di SMP Negeri 5. Serta dengan seluruh kegiatan ini, ya Allah juga baru jangan yang hadir pada saat ini. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pejuang kami yang telah mendahului kami. Ampunkan kami jika di tengah kegiatan ini ada kesalahan, kealaman dan kesilapan, baik yang tidak disengaja ataupun yang terjadi di luar kemampuan kami. Mudahkan urusan kami pada hari ini, ya Rabbil Alamin. Bimbingan kami agar senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar, ya Allah, betapa besar kami, sayang kepada kami, betapa banyak kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Maka ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur, jauhkanlah kami sifat luhur dan takabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami melakukan perpisahan, jadikanlah perpisahan ini sebagai program kebangkitan dan kemajuan. Dan jangan kau jadikan perpisahan ini sebagai awal kemunduran dan kejatuhan. Maka ya Allah, korbankan kami api semangat dan perjuangan kepada kami semua. Kokohkan kami di dalam persatuan dan kesatuan. Jauhkanlah kami dari sifat nafsu dan kebodohan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau hormati. Jadikanlah perpisahan setelah ini adalah perpisahan yang Engkau jaga. Janganlah Engkau jadikan satupun di antara kami celaka bagi sengsara. Jadikanlah sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik. Lancarkanlah secara keadaan kita, anak beserta didik kami dalam menuntut ilmu yang Engkau ridhoi.
Ajarkan segala aktivitas kami dalam nilai studi di kampus kami masing-masing, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami sosok pemimpin yang patut untuk dicontoh. Jadikanlah proses kampus mengajar ini menjadi pembelajaran dan pembekalan untuk generasi seterusnya kami. Jadikanlah kami menjadi sosok guru yang memiliki integritas dan kemampuan yang baik dalam proses belajar dan mengajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara penutup. Demikianlah acara kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita menutup acara pendidikan mahasiswa kampus mengajar ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Demikianlah Bapak Ibu guru dan seluruh rangkaian kegiatan pendidikan kampus mengajar tujuh. Atas perhatian dan hadirannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.